Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi dari Lokal C PGMI 20. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep sholat jamak dan sholat kasar. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, di sini kita masuk dalam pengertian sholat. Sholat dari bahasa Arab as-sholah. Sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara terminologi adalah atau istilahnya para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya, atau mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-duanya. Sebagaimana perintahnya dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sholat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syaratnya. Baik, di sini saya menjelaskan pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar atau sholat maghrib dan sholat isya di waktu sholat yang pertama yang disebut jamak takdim, atau di waktu sholat kedua yang disebut jamak takhir. Pada prinsipnya, dalam situasi dan kondisi yang normal, sholat wajib harus dikerjakan sesuai dengan waktunya yang sudah ditentukan. Akan tetapi, apabila dalam keadaan bepergian atau musafir yang jauhnya antara kurang lebih 81 km atau dalam keadaan masyaqqat, boleh dilakukan dengan cara jamak. Hukum melaksanakan jamak adalah boleh. Sebagaimana seseorang yang melakukan jamak bila sholat sendirian dan tidak jamak bila sholat berjamaah. Namun, lebih utama tidak melakukan jamak. Lihat ya. Jamak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, jamak takdim. Jamak takdim ialah penggabungan sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Syarat-syarat jamak takdim pun antara lain yang pertama adalah jarak perjalanan minimal 2 marhalah. Yang kedua, dalam perjalanan yang diperbolehkan atau bukan perjalanan haram. Yang ketiga, urut atau memulai dengan sholat yang pertama, yakni memulai sholat zuhur atau sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian diikuti sholat asar atau sholat isya. Yang keempat, niat jamak sebelum selesai salam sholat yang pertama. Yang kelima, waktu sholat yang pertama masih cukup untuk melaksanakan 2 sholat yang dijamak. Yang keenam, melakukan sholat yang pertama dan sholat yang kedua secara berkesinambungan menurut pandangan umum atau tidak melebihi kadar sholat 2 rakaat yang dengan cepat. Yang ketujuh, ada dugaan sahnya sholat yang pertama. Yang kedelapan, masih dalam perjalanan atau uzur hingga takbiratul ihram sholat yang kedua sempurna. Yang terakhir, meyakini telah diperbolehkan jamak sekiranya telah terpenuhi seluruh syarat-syaratnya. Baik, yang kedua adalah jamak takhir.
Sholat jamak ini sholat jamak yang dilaksanakan pada waktu sholat yang terakhir. Misalnya, sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama sekiranya masih tersisa kadar waktu untuk melakukan 1 rakaat sholat. Yang kedua, masih dalam perjalanan atau uzur hingga sholat yang kedua selesai. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pengertian sholat qasar. Sholat qasar adalah melaksanakan sholat zuhur, asar atau isya dengan 2 rakaat oleh seorang musafir. Para imam telah sepakat bahwa musafir boleh mengqasarkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namun, mereka berbeda pendapat tentang apakah qasar sholat itu merupakan rukhsah atau keringanan atau azimah, ketetapan mutlak. Selain itu, ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal, yaitu mengqasar sholat dan hukumnya, jarak tempuh perjalanannya membolehkan qasar, jenis perjalanannya membolehkan qasar, tempat dibolehkannya qasar, batas perjalanan dan kebolehan qasar. Imam yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat bahwa qasar bukan wajib ain, melainkan hanya rukhsah atau dispensasi. Maka si mukallaf dapat memilih tentang menggugurkan fardu itu antara azima menyempurnakan 4 rakaat dan rukhsah qasar. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukum rukhsah ini. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa qasar sunat muakkad yang kalau ditinggalkan dengan sengaja wajib iadah dalam waktunya dan ketinggalan karena lupa wajib sujud sahwi. Dasar hukumnya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yaitu ini Al-Qurannya lah, yang berbunyi, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasarkan sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Dan untuk hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, telah bercerita Ya'la bin Umayyah, saya telah berkata kepada Umar, Allah berfirman, jika kamu takut, sedangkan sekarang telah aman, tidak takut lagi. Umar menjawab, saya heran juga sebagaimana engkau. Maka saya tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjawab, salat qasar itu sedekah yang diberikan Allah kepada kamu, maka terimalah olehmu sedekahnya, pemberiannya itu. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, salat 2 rakaat dalam perjalanan menurut Abu Hanifah bukanlah rukhsah atau pelaksanaan kewajiban yang mendapat keringanan karena ada kesulitan, melainkan azimah, pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak mendapat keringanan. Dengan demikian, salat dalam perjalanan cukup dilakukan 2 rakaat saja. Dan untuk syaratnya terdapat 5 syarat yang sama dalam melaksanakan salat jamak dan salat qasar. Beberapa syarat salat jamak dan syarat salat qasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak perjalanan yang dilakukan minimal sejauh 2 hari perjalanan kaki atau 16 parsah, 80,64 km. Yang kedua, seorang musafir dan perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik. Yang ketiga, sakit atau dalam sulit. Yang keempat, salat dilakukan secara adaan, tunai, bukan secara qada. Yang kelima, berniat salat jamak atau salat qasar ketika takbiratul ihram. Hal-hal yang memperbolehkan salat jamak antara lain bermukim di Arafah dan Muzdalifah, safar atau bepergian, hujan, sakit, takut, dan keperluan atau kepentingan mendesak. Ya, baik. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang konsep sholat.
sholat jamak dan sholat kasar. Apabila saya dalam penyampaian materi kurang jelas atau kata-kata saya yang kurang bisa didengar, saya dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf semaaf-maafnya. Saya mohon salah hilap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.